Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nur Iza Razak dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam rangka persiapan menuju World Class University, Universitas Hasanuddin mengadakan pertemuan dan rapat bersama dosen Unhas dan alumni luar negeri pada 9 Januari 2024 di Aula LPMPP Universitas Hasanuddin. Dalam rangka persiapan menuju World Class University, Universitas Hasanuddin mengadakan pertemuan dan rapat bersama dosen-dosen terbaiknya yang juga merupakan alumni luar negeri. Para akademisi yang telah menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional akan berkumpul untuk membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta menjalin kerjasama internasional di berbagai negara. Pertemuan ini menjadi panggung bagi kolaborasi antara kecerdasan lokal dan pengalaman global. Dosen Universitas Hasanuddin yang kini menjadi alumni luar negeri akan berbagi wawasan dan pengetahuan mereka, membuka pintu menuju kesempatan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan di tanah air, khususnya di kampus Universitas Hasanuddin. Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa, juga turut serta hadir membuka rapat dan menyampaikan harapannya kepada seluruh dosen yang hadir. Meski belum dihadiri oleh sepenuhnya dari dosen alumni luar negeri, tetapi ia komitmen dan optimis bahwa ke depannya mereka akan mengadakan pertemuan kembali dengan agenda pembahasan yang lebih mendalam. Saat ini Unhas telah melakukan berbagai upaya, salah satunya yaitu dengan menjalin kerjasama dengan universitas di luar negeri, terutama kampus-kampus besar yang ada di dunia. Unhas untuk menjadi World Class University sebenarnya itu atmosfernya yang harus kita bangun. Atmosfer yang memang menandakan bahwa aktivitas kita sudah sampai ke tahapan World Class University. Nah, salah satu yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan menuju ke sana itu tadi ini ada bidang wakil rektor bidang kerjasama dan pengembangan inovasi ke depan itu menggugah atau meminta kepada semua alumni yang datang dari luar negeri itu untuk berkumpul untuk kita buatkan memfasilitasi mereka. Nah, untuk memfasilitasi mereka alumni luar negeri kita akan memperkuat pertama tesnya di bidang akademik. Jadi kita akan memperkuat kelas internasional, di mana kelas internasional ini kita harapkan nanti mitra-mitra strategi dari luar negeri itu sudah sampai ke bangku kuliah di kuliah secara rutin. Jadi per semester mereka nanti akan masuk di RPS segala macam sehingga akan memperkuat kita proses pendidikan di bidang akademik, dalam hal ini pengembangan kapasitas mitra strategi dari luar negeri. Nah, dengan demikian kita harapkan setelah attach di bidang akademik, kita harapkan nanti akan masuk ke riset bersama, kolaborasi riset, dan akhirnya ujung-ujungnya ke publikasi bersama. Saya pikir itu salah satu upaya awal ya. Prof. Ruslin selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas berharap dengan adanya kolaborasi terutama di bidang akademik riset nantinya akan menjadi publikasi bersama, di mana hal ini dapat menjadi upaya awal sebagai mitra strategis dari luar negeri. Jadi untuk pengembangan kerjasama, khususnya kerjasama internasional, salah satu potensi yang akan kita maksimalkan adalah dengan memaksimalkan peran alumni yang berasal dari luar negeri. Di Unhas tercatat ada kurang lebih 300-an alumni kita. Nah, ini kan mereka punya koneksi dengan universitas minimal di negara dan di universitas di mana mereka bekerja. Nah, potensi ini yang harus kita maksimalkan. Tidak bisa Direktorat Kemiritaan sendiri yang bekerja untuk mengembangkan kerjasama internasional. Oleh karena itu, ini untuk pertama kalinya kita mengumpulkan dan mengundang seluruh dosen kita yang pernah kuliah, baik itu program master ataupun doktor di luar negeri, untuk membahas kira-kira pengembangan kerjasama apa yang bisa dilakukan, baik di universitasnya, di tempat dia sebelumnya, ataupun di universitas lain di negara di mana mereka pernah sekolah. Nah, tadi cukup banyak usulan hal-hal apa kira-kira yang perlu kita follow up dan skema-skema apa yang perlu dikembangkan untuk memaksimalkan peran alumni supaya bisa menjadi pengembangan kerjasama, baik itu terkait dengan akademik, misalnya dengan memaksimalkan peran mitra kita untuk di bidang kelas internasional maupun nantinya di bidang riset kolaborasi. Anas Riyadi selaku Direktur Kemitraan Universitas Hasanuddin juga menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan peran alumni luar negeri untuk menjalin kerjasama internasional antar universitas ataupun kampus yang ada di negara tempat para dosen sebelumnya menempuh pendidikan ataupun bekerja. Husnaini Putri Intan, Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Debat calon presiden ketiga pemilu 2024 ternyata banyak menuai perhatian publik.
Pasalnya, fenomena saling serang antar capres kini semakin intens, bahkan setelah sesi debat pun selesai. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak bersalaman usai debat. Lantas apa alasannya? Simak berita selengkapnya. Seperti diketahui, debat ketiga Pilpres 2024 tuntas digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. Tiga capres beradu gagasan dalam tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, globalisasi geopolitik, dan politik luar negeri. Namun setelah debat berakhir, hal tersebut menuai perhatian publik. Pasalnya Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga merupakan calon presiden dalam pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tidak bersalaman di penghujung debat. Dilansir dari Detik Jatim, setelah moderator menutup acara debat ketiga itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyalami Prabowo dan Anies. Setelah itu Prabowo dihampiri para petinggi partai politik pendukungnya sehingga tak terlihat bersalaman dengan Anies. Sebaliknya, Anies berjalan menuju para pendukungnya. Terkait hal tersebut, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku dirinya sudah berniat bersalaman dengan Prabowo. Namun dia menyebut tak tahu harus kemana mencari Prabowo usai debat. Sebaliknya, Prabowo tidak bersalaman dengan Anies karena Anies tidak datang kepadanya. Capres nomor urut 1 ini menyebutkan bahwa dirinya lebih senior dan lebih tua dari Anies. Sebab itu, kata Prabowo, seharusnya Anies yang menghampiri terlebih dahulu. Selama debat berlangsung, Anies dan Prabowo memang beradu argumen dengan sengit. Capres nomor urut 1 ini memang kerap kali membahas mengenai kinerja Menteri Pertahanan. Penilaian tersebut kerap kali dilontarkan oleh Capres nomor urut 1 kepada Capres nomor urut 2, yang juga merupakan Menhan Republik Indonesia. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Mahasiswa Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2018 Andi Muhammad Yusuf Abdullah berhasil meraih prestasi luar biasa menjadi juara 1 dalam lomba infografis yang membahas mengenai soil and water, a source of life. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi tinggi dan kemampuan istimewa dalam mengilustrasikan informasi mengenai peran tanah dan air sebagai sumber kehidupan. Ya, motivasi saya untuk mengikuti lomba itu tentunya hadir dari lingkungan saya, di mana lingkungan lembaga, himpunan, BEM itu penuh dengan orang-orang yang berprestasi. Dan tentunya tanpa teman-teman saya tidak tahu bahwa ternyata ada lomba yang diadakan, dan teman saya yang memaksa saya untuk ikut lomba tersebut, dan akhirnya saya coba daftar dan alhamdulillah menjadi juara. Ya, perasaan saya setelah meraih juara tersebut, saya cukup di luar ekspektasi saya, karena saya harapannya masuk 3 besar dan ternyata jadi juara 1. Ya, melalui karya tersebut saya menyampaikan informasi bahwa Indonesia adalah negara yang termasuk 10 besar negara dengan lahan kritis terbesar di dunia, dengan 14 juta hektar tanah menurut data dari KLHK 2022 tentang lahan kritis yang ada di Indonesia. Dan faktor utamanya adalah manusia itu sendiri. Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat tinggi, dan jika SDM-nya rendah, maka kurang kesadaran akan lahan kritis yang ada di Indonesia, maka itu tidak akan berpengaruh atau tidak memperbaiki masalah tersebut. Maka dari infografis ini saya mengharap bahwa ada materi atau pemantik untuk meningkatkan kesadaran lagi untuk masyarakat di Indonesia tentang bagaimana cara mengatasi lahan kritis. Ya, untuk mengembangkan minat keterampilan itu saya rencana untuk meningkatkan lagi ke taraf internasional tentunya, tapi untuk di lingkungan kampus mungkin ini adalah emas terakhir yang saya sumbang untuk kampus. Dan saya harapnya untuk teman-teman yang ada di Universitas Hasanuddin bahwa banyak lomba-lomba di luar sana yang bisa kita gaet, apalagi di Universitas Hasanuddin penuh dengan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Dan saya harap ini menjadi pemacu teman-teman untuk giat lagi dalam menyumbangkan emas untuk Unhas, dari Unhas untuk Unhas. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV.
Saya Nuriza Razak mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.